Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sebelumnya sudah sampai di sini, yaitu pada lafal al-murakkabu, di mana sudah menentukan isim, ma'rifat nakirohnya dan semua jenis isimnya, termasuk menentukan na'at atau sifat yang berupa mufrad mushtaq yang bentuknya adalah isim maf'ul. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan lafal al-mufidu. Jadi kita urai satu persatu semuanya. Al-kalamu adapun kalam, huwa itu adapun kalam, al-lafdu itu lafal, lafal al-murakkabu yang tersusun al-mufidu yang memberi faedah. Di rukunnya kalam ada 4, lafal, murakkab, mufid, dan wadha' berbahasa Arab. Ada yang mengatakan disengaja, dengan perkataan yang disengaja. Baik, kita tentukan di sini adalah lafal al-mufidu. Tentukan kalimat isim fi'il huruf. Al-mufidu adalah isim, tandanya adanya al yang terdapat pada lafal al-mufidu. Maka kemudian kita tentukan jenis isimnya, ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Lafal al-mufidu adalah ma'rifat, tandanya al. Kemudian lafal al-mufidu adalah termasuk isim mu'rab, di mana yang mengandung isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah-ubah. Huruf akhirnya bisa da, di, du. Karena tidak serupa dengan huruf. Sedangkan isim mabni adalah isim yang tetap, tidak bisa berubah-ubah karena serupa dengan huruf. Dilanjutkan berikutnya, lafal al-mufidu adalah mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu diakhiri ta atau alif yang menyepan ta, anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas muannas di dalam Al-Qur'an. Dilanjutkan berikutnya adalah lafal al-mufidu mufrad. Adalah isimnya isim mufrad, bukan musanna dan bukan pula jamak, karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri alif nun, ani, ya nun, aini, una, ina, atun atau atin. Berikutnya al-mufidu adalah isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun. Al-mufidu asalnya adalah mufwidun. Harokatnya wawu diganti pada huruf sahih sebelumnya, yaitu pada fa, menjadi mufiudun. Lalu wawu diganti dengan ya menjadi mufidun. Jadi isim fa'il yang berfaedah. Kalam adalah lafal yang murakkab, al-mufid yang berfaedah. Kalam adalah lafal al-murakkab yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah. Jadi bermakna isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun. Dilanjutkan, kita tentukan di sini al-mufidu. Sudah dijelaskan tadi bahwa al-mufidu adalah isim dan semua jenisnya. Berikutnya adalah al-mufidu. Kenapa sekarang dibaca rofa al-mufidu? Karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca rofa. Ingat, isim yang mengikuti i'rab sebelumnya ada 4. Na'at, taukid, badal, dan atof. Nah, di sini al-mufidu dibaca rofa karena mengikuti isim atau lafal sebelumnya yang dibaca rofa. Apa? Yaitu lafal al-murakkabu. Mengikuti sebab apa? Mengikuti sebelumnya, yaitu mengikuti lafal al-murakkabu sebab menjadi na'at. Nah, tadi al-mufidu dibaca rofa, sekarang al-mufidu tanda rofanya apa? Dhammah. Yaitu tanda rofanya adalah dhammah. Dia di situ. Maka kemudian kita lanjutkan, dhammah menjadi tanda alamat rofa, menjadi tanda rofa itu ada di 4 tempat sebagaimana di Jurmiyah. 1. Yang rofa dengan dhamma adalah isim mufrad, seperti di sini zaidun qaimun. Begitu juga lafal zaidunnya. Zaidun menjadi mubtada,
Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma. Qaimun menjadi khobar, khobar hukumnya rafa, tanda rafanya adalah dhamma. Zaidun dirafakkan karena menjadi oleh amil ibtida, sedangkan qaimun dibaca rafa karena menjadi khobar. Begitu juga ja'al fata, di mana tanda rafanya dikira-kirakan pada alif karena termasuk isim maksur. Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif dan sebelumnya alif berharokat fathah. Berikut, dhamma menjadi tanda alamat rafa berada di jamak taksir. Seperti lafal furudul wudu'i. Furudu di sini dibaca rafa karena menjadi mubtada. Menjadi mubtada karena ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat karena mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Di mana mudhaf ilaihnya adalah al-wudu'u, al-wudu'i. Mudhaf ilaihnya berupa ma'rifat di sini. Jadi furudu di sini rafa, tanda rafanya dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena furudun adalah jamak taksir. Berikutnya, dhamma juga menjadi tanda alamat rafa berada di jamak muannas salim. Qara'atil muslimatu. Al-muslimatu dibaca rafa karena menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Wa ma bita wa alim qajumnya. Taknya adalah tak muannas, qara'a fi'il madhi. Kemudian karena fa'ilnya berupa muannas di sini, maka fi'ilnya diberi tak taknis, qara'at. Karena mau disambung, maka diberi harokat kasrah menjadi qara'atil muslimatu. Jadi sekali lagi taknya adalah tak muannas atau tak taknis. Wama tak yang mengiringi fi'il madhi atau fi'il yang fa'ilnya berupa muannas, maka fi'ilnya diberi tak taknis. Sekali lagi, fi'il yang fa'ilnya berupa muannas, maka fi'ilnya diberi tak taknis. Wa ta'u taknisin talil madhi idza. Berikut, dhamma menjadi tanda alamat rafa berada di fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Seperti Fatimatu tadhabu ilal madrasati. Kapal tadhabu di sini dibaca rafa. Tanda rafanya dhamma karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu atau bertemu dengan sesuatu. Dilanjutkan berikutnya. Lafal al-murakabu sudah selesai, maka berikutnya adalah lafal al-mufidu bil wat'i. Jadi kita khotamkan di sini sampai di bil wat'i. Bil wat'i kita tentukan kalimat isim, tanda isimnya di sini ada dua. Satu karena bari rob jer, dua karena ada al. Jadi ada dua. Bil wat'i sendiri kalimat isim, apa tanda isimnya? Tandanya adanya al dan beri'rob jer. Bari rob jer sebab apa? Bari rob jer ada tiga. Ada kalanya karena setelah huruf jer, karena menjadi mudhaf ilaih, karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jer. Nah, di sini al-wat'i bari rob jer karena berada setelah huruf jer yaitu bi. Maka kemudian tentukan semua jenis isimnya. Bil wat'i ma'rifat, tandanya adanya al, ada alnya. Kemudian bil wat'i adalah mu'rab karena tidak serupa dengan huruf. Bil wat'i adalah termasuk mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas. Bil wat'i, al wat'inya adalah mufrad karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Ingat kalau diakhiri ani adalah musanna dalam bentuk rafa, tanda rafanya alif, dan aini sebelumnya berkat fathah adalah musanna dalam bentuk nasab atau jer. Di mana tanda nasab atau jernya dengan ya. Nunnya adalah nun tasniyah, di mana nun tasniyah itu dibaca kasroh. Una adalah jamak mudzakkar salim, di mana dalam keadaan rafa tanda rafanya dengan wau. Nunnya adalah nun jamak dibaca fathah. Ina dan sebelumnya dibaca kasroh, ini adalah jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa, maksud kami dalam keadaan nasab atau jer. Tanda nasab atau jernya dengan ya. Sedangkan nunnya adalah nun jamak. Atun adalah lafal yang dari alif ta jamak muannas salim dalam bentuk rafa, atin jamak muannas salim dalam bentuk nasab atau jer. Nah,
Al-wat'i di sini tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin dan juga menunjukkan makna satu, maka al-wat'i lafal mufrad atau isimnya isim mufrad. Berikut kita tentukan di sini bil wat'inya adalah bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Tidak sesuai dengan rumus-rumus wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun tidak sesuai dengan wazan-wazan isim maf'ul, maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun dan seterusnya tidak cocok. Kemudian dengan wazan-wazan masdar if'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun tidak cocok. Al-wat'i setelah dibuang alnya wat'in atau wat'un. Maka berarti jika tidak sesuai dengan wazan isim fa'il, isim tidak cocok dengan isim maf'ul, tidak cocok dengan wazan-wazan masdar, maka yang menentukan adalah kamus. Apa saja yang ditentukan kamus adalah masdar madi dari 3 huruf, masdar mim, kemudian jamak taksir dan jamid.